Nah, hari ini spesial di tahun baru Hijriah ini, Ustaz Hendra berbincang dengan guru besar UIN Syarifudin Jakarta. Beliau adalah merupakan Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Profesor Dr. Huzaimah. Assalamualaikum, Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Wah, ini tahun baru Hijriah ini, Prof. Semestinya kita tambah semangat nih, Prof ya. Semangat bekerja. Memang itu yang kita harapkan. Nah, maaf, Prof. Bagaimana sebenarnya sejarah tahun baru Hijrah ini sebenarnya, Prof? Ya, sebelum kita berbicara tentang sejarah tahun baru Hijriah, kita kembali dulu apa makna dari Hijrah ya. hijrah. Hijrah itu kalau bahasa Arab hajara artinya meninggalkan. Maksudnya adalah meninggalkan yang buruk, Ya, kira-kira. kepada yang baik. Kalau tahun baru Hijriah itu adalah tahun pertama-tama dalam Islam dihitung, yaitu dari hijrahnya itu. Hijrahnya Berbeda dengan Rasulullah tahun dari Masehi, Mekah ke Madinah ya. dari Mekah ke Madinah. Yang pertama-tama menamakan ini adalah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa ya. Artinya momentum hijrahnya Rasulullah diambil oleh Khalifah Umar sebagai awal tahun baru Islam. Jadi luar biasa. Nah, sebenarnya apa sih pesan Prof terhadap makna hijrah ini bagi terutama kita nih generasi milenial, anak-anak muda yang hari ini yang kira-kira yang hidup di zaman modern ini? Pada dasarnya sebenarnya hijrah itu adalah sebagaimana saya katakan tadi adalah pindah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Artinya kalau dulu dia misal malas-malasan, sekarang harus rajin. Iya. Kalau dulu misalnya bisnisnya macet, utang, misalnya hari ini harus semangat lagi. Pokoknya dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik supaya lebih baik lagi. Kalau seperti mahasiswa, misalnya mahasiswa baru IIKI, jadi kalau dulu dari menengah atas, sekarang berhijrah ke perguruan tinggi, masuk di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ataupun mahasiswa-mahasiswa yang lain di perguruan tinggi yang lain, misalnya seperti itu. Dan bagi mahasiswa lama tentunya dalam hal ini meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kerajinannya. Kalau dulu masih malas-malas, khususnya anak IIKI, dulu malas menghafal Al-Quran, tunggu-tunggu nanti sudah dekat ujian, sudah ujian munakasyah baru selesaikan tahfidnya. Tetapi kalau dengan semangat Hijriah ini, kalau dulu satu juz mungkin sekarang hijrah menjadi 5 juz, 10 tapi juz. kalau kita dikit ya ada 1 juz, minimal 5 juz tambah juz ammah berarti 6 juz. Artinya untuk syarat wisuda harus 5 juz ya, Prof ya. Iya, minimal itu. Minimal 5 juz. Bahkan ada yang 10 juz tambah 1 juz ammah. Kemudian kalau yang 20 tambah 1 juz ammah. Kalau yang 30 nggak tambah lagi juz ammah, memang karena sudah semua gitu. Dan mereka itu jangan numpuk-numpuk, harus sesuai target. Kalau dia mengambil 30 juz, harus dia hitung. Kalau 8 semester dia kuliah, semester pertama berapa juz, semester kedua berapa juz. Supaya jangan numpuk, begitu sudah mengerjakan skripsi, baru menyelesaikan hafalan, belum lagi ujian kompre dan lain-lain, akhirnya menghambat, menjadikan dia juga susah, buru-buru, nggak keluar kamar menyelesaikan skripsinya gitu. Artinya jadi menunda pekerjaan itu masalah. Menunda pekerjaan masalah. Oh, ya, karena itu harus hijrah. Iya. Makanya hijrah dari bermalas-malas itu menjadi rajin. Iya. Karena malas itu biaya. Iya, betul. Menunda-nunda waktu jangan. Dengan semangat Hijriah ini tahun baru Islam, maka dulu bermalas-malas harus tambah rajin. Kalau sudah rajin dulu, ditingkatkan lagi kerajinannya itu supaya sukses. Sukses. Iya, insya Allah. Amin. Nah, Prof, kan banyak juga orang misalnya tanggung. Misalnya contoh riba misalnya kan. Dia misal tahun lalu dia bergelimang riba, terus mau berhenti nih, mau hijrah nih. Dia bilang tanggung. Gimana nih? Tidak bisa seperti itu. Kalau kita berhijrah dari sesuatu yang buruk ya kepada yang baik, jangan mengatakan saya belum bisa melaksanakan sekarang. Secara bertahap, kalau memang itu berat ya secara bertahap. Misalnya orang meninggalkan dari riba kepada yang tidak riba masih berat ya, malai draku kullu layu traku kullu ya, secara bertahap.
ditingkatkanlah. Nanti berikutnya lagi, lebih lagi, akhirnya habis. Kalau sekaligus bisa dia tinggalkan lebih afdal. Artinya memang Allah tidak menunggu taubat kita dulu ya Pak. Iya, soalnya begini, kalau kita menunda-nunda juga ajal di tangan Tidak tahu la Allah. yastakhiruna sa'atan Sedangkan kita tidak tahu kapan ajal kita. Walikuli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Iya. Artinya Wala meninggal tastakbir. itu yang paling bagus husnul khotimah saat kita sudah hijrah. Oh, Saat- memang harus gitu, jangan sampai suul khotimah. Nah, itu bahaya nanti kita di akhirat. Artinya memang Allah memberikan peluang terus pada kita Iya. untuk berhijrah. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak ya Prof ya. Iya, tinggal orangnya. Mau Kalau atau kita ngundur-ngundur, apa kata lagi Rasulullah, mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi beramal untuk dunia boleh seakan-akan hidup selama-lamanya. Tapi kita beramal untuk akhirat seakan-akan kita mati besok karena kita nggak tahu kapan ajal kita Kapan ajal datang. kita. Kadang-kadang Karena hidup orang sebentar. tidur malam tahu-tahu dibangunin pagi. Itu tiada. Ah. Nah, oleh karena itu sahabat Sudah sekalian tidak pesannya luar biasa. Jangan Iya. pernah menunda. Iya, Termasuk jadi dengan menunda. semangat Hijriah ini tahun baru Islam, maka kita meningkatkan semuanya lah kinerja Lebih kita, baik. semua amal Orang- kita kalau dulu masih kurang harus ditingkatkan lagi, harus lebih baik lagi. yang belum kita. nikah harus hijrah menikah gitu Oh iya bisa, tapi jangan yang istrinya satu ditingkat menjadi dua, itu tidak boleh. Yang kemudian misalnya yang belum wisuda hijrah harus wisuda gitu. Iya, kalau Yang- itu ya memang tugasnya. Iya, yang S1 terus hijrah ke S2. Iya, S2 ke betul. S3. Yang sudah Iya. doktor jadi profesor. Oh, iya betul. Yang golongan 3B menjadi 3C, 3C ke 3D, 3D. Kan hijrah ini juga menarik. Dan seterusnya. Jangan kemudian kalau dulu misalnya malas sholat harus hijrah dengan rajin sholat. Oh iya, kalau dulu betul kata Bapak, kalau seandainya dulu malas sholat, tunda-tunda waktu sholat, akhirnya lewat waktunya, maka sekarang sudah tambah rajin. Kemudian kalau dulu mungkin hanya melaksanakan sholat fardu, sekarang harus Tambah juga rajin juga dengan tahajud. sunnah rawatib. Terwatib macam-macamnya. Karena sunnah rawatib ini adalah menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu. Waduh, luar biasa. Nah, tanpa terasa sahabat sendiri sekalian, nah Prof, ini juga menarik juga bahwa hijrah itu Rasulullah mampu mempersatukan ya kaum muhajirin dan kaum ansor. Iya, di masa iya, itu. iya. Nah, apa pesan kira-kira untuk kita anak-anak negeri bangsa Indonesia ini untuk menjaga keutuhan kesatuan negara Indonesia ini? Ya, bagi kita anak-anak bangsa ini, tentunya sekarang ini khusus yang umat Islam memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Kemudian kalau sesama anak bangsa tentunya memperkokoh ukhuwah wataniyah. Bahkan kita meningkatkan juga kerukunan antar umat beragama. Karena Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kita harus saling menghargai sesama Islam sendiri, jangan perang-perangan hanya karena perbedaan pendapat. Kalau MUI itu memfatwakan bahwa kita harus saling menghargai dan saling menghormati perbedaan pendapat. Tetapi kalau masalah inhirafiyah, melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi usuliyah dalam agama, itu tidak boleh. Nah, yang begitu itu harus kita luruskan, kita himbau mereka agar arruju ilal haq dan harus bertobat. Iya. Ya, seperti itu. Luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, tanpa terasa Prof, makasih Prof ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang yang mendengarkan ilmu ini. Yang paling penting adalah Amin. kalau kita tidak bisa berhijrah dengan semangat beramal, setidaknya kita berhijrah meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Iya. Dan mudah-mudahan bisa melakukan kedua-duanya. Mempertahankan yang baik dan yang baik kita tingkatkan. Al-mahafazatu al-qadimis salih wal Al-akhzu bil jadidil aslah. Nah, itu mempertahankan sesuatu yang baik dan mengambil inovasi yang lebih baik lagi. Iya. Sekali lagi makasih Prof, mau ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Ya, sama-sama. Kita ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram. Ayo kita berhijrah kepada sesuatu yang lebih baik dengan berbekalkan Al-Quran, karena kita adalah kampus Al-Quran. Betul. IIG adalah kampusnya Iya. para penghafal Quran. Salam hangat dari Ustaz Indra dan Prof. Dr. Huzaimah, Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Salam hangat semuanya, salam Al-Quran, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.